Assalamualaikum sahabat semuanya, selamat datang di channel kami, Ija Inspirasi. Di channel ini berisi kisah-kisah dan cerita inspiratif dan motivasi yang tak hanya menggugah jiwa, tapi juga memperkaya pengetahuan kita. Siapkan diri Anda untuk petualangan menarik yang akan kita lalui bersama. Namun sebelum itu alangkah baiknya untuk mendukung channel kami dengan cara like, komen dan subscribe, dan tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam ajaran agama Islam. Hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan hari Jumat ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, hari di mana ia dimasukkan ke dalam surga dan hari di mana ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang Muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau SAW memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam sebuah kisah yang disebutkan dalam kitab Mawais Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar di bawah ini setidaknya bisa menjadi pelajaran betapa mulianya hari Jumat ini. Berikut kisahnya. Pada suatu hari ada seorang pemuda, istri dan anaknya yang non-muslim sedang berkunjung ke tempat Malik bin Dinar yang saat itu berada di Basrah. Pada saat itu lagi ada pengajian, mereka pun masuk ke dalam dan langsung bertanya maksud kedatangannya untuk meminta penjelasan mengenai Islam. Setelah mendengar semua penjelasan Malik bin Dinar, mereka pun masuk Islam dengan disaksikan oleh para jamaah di pengajian. Pemuda beserta keluarganya itu lantas berpamitan kepada Malik. Malik memberinya uang saku, namun pemuda itu menolak dengan alasan tidak mau menjual agama dengan dunia. Pemuda itu lantas berjalan terus hingga sampai ke sebuah bekas perkampungan. Di sana ia melihat ada rumah yang layak ditempatinya bersama anggota keluarganya. Mereka pun akhirnya tinggal di sana. Keesokan harinya, saat itu hari Rabu, istrinya menyuruh pemuda itu untuk pergi ke pasar dengan harapan mencari pekerjaan dan upahnya bisa dibuat untuk membeli makanan. Namun, setelah beberapa waktu yang lama di pasar, ia tak mendapatkan pekerjaan apa-apa. Kalau seperti ini terus, agaknya lebih baik aku bekerja kepada Allah saja, kata pemuda itu dalam hati. Ia lantas pergi ke masjid. Di sana, ia mengerjakan sholat dengan harapan mendapat upah darinya. Namun, ia tak mendapat apa-apa sampai ia pulang ke rumahnya. Lantas istrinya bertanya, makanan apa yang kau bawa dari hasil kerjamu? Namun, pemuda itu menjawab, aku telah bekerja seharian kepada sang raja, namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu akan diberikan. Akhirnya, pada malam harinya, pemuda itu bersama keluarganya tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya, ia pergi lagi ke pasar. Namun masih bernasib sama dengan hari sebelumnya, tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Ia juga melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan sebelumnya, yakni sholat di masjid dengan harapan mendapat upah dari Allah. Ia pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Malam itu pun, satu keluarga tidur dalam keadaan lapar lagi. Esok paginya, pemuda itu melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya. Pergi ke pasar mencari pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun, tetap tak ada orang yang memberinya pekerjaan. Ia pun pergi ke masjid lagi, salat dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku memohon kepadamu, agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada di hatiku ini karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku memohon kepadamu agar Engkau memberiku rezeki dari jalan yang tak terduga. Sungguh aku malu kepada istri dan anakku. Aku khawatir mereka akan berubah pendirian karena keadaan yang seperti ini setelah mereka masuk Islam. Seketika itu juga sesudah pemuda itu berdoa, siangnya pemuda itu mengikuti sholat Jumat di masjid dan keluarganya pun di rumah sedang menahan rasa lapar yang sangat menyiksa, lalu tiba-tiba ada seorang lelaki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya,
Tamu itu berkata hendak memberikan sebuah nampan emas bertutupkan sapu tangan bersulam emas pula. Ambillah ini adalah upah kerja suamimu selama 2 hari ini. Katakan kepadanya, kalau ia ingin mendapat gaji yang lebih besar lagi, maka hendaknya ia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat. Pekerjaan kecil di hari ini akan bernilai besar menurut sang raja tempatnya bekerja, kata tamu itu. Setelah tamunya pulang, sang istri membuka nampan itu. Dan betapa kagetnya ia, ternyata nampan itu berisi 1.000 dinar. Ia lantas membawa beberapa dinar ke tukang tukar uang. Melihat dinar yang dibawa istri pemuda itu, si tukar uang heran. Setiap uang yang ditimbangnya, beratnya menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Ia lantas bertanya kepada si perempuan tadi dari mana asal-muasal uang itu. Setelah mendengar penjelasan istri pemuda itu, si tukar uang yang non-muslim pun masuk Islam. Tak hanya itu, si tukar uang pun memberikan uang 1.000 dinar kepada istri pemuda itu. Pakailah uang ini, kalau habis, kabari saja aku, kata si penukar uang itu. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih karena tak mendapatkan apa-apa untuk dibawa pulang. Ia lantas mengisi sapu tangannya dengan debu dan ia akan mengatakan kepada istrinya bahwa itu adalah tepung. Sampai di rumah, pemuda itu menyembunyikan bungkusan debu itu di balik pintu. Namun, ia merasa ada yang aneh. Di rumahnya, sudah ada meja kursi yang indah. Juga, ada aroma masakan yang lezat dari dapur. Istrinya pun menceritakan segala hal yang terjadi kepada sang suami. Sang suami pun bersujud syukur kepada Allah, Azza wa Jalla. Sang istri menanyakan apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu. Sudah, tak usah kau tanyakan lagi, kata pemuda itu. Merasa penasaran, sang istri pun membuka sapu tangannya, dan debu yang ada di dalamnya pun ternyata sudah berubah tidak lagi menjadi debu. Bismillah. Menyaksikan keajaiban itu, sang pemuda pun bersujud lagi kepada Allah. Sejak saat itu, ia semakin rajin bekerja kepada Allah sampai ajal menjemputnya. Akhir cerita, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki harapan dan kepercayaan kepada Allah, terlepas dari seberapa sulit situasi yang kita hadapi. Tetaplah teguh dalam iman meskipun menghadapi kesulitan. Percayalah bahwa Allah akan memberikan rezeki pada waktunya. Anggaplah setiap usaha sebagai ibadah dan kerja kepada Allah. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan dan tetaplah berdoa. Yakinlah bahwa Allah dapat memberikan pertolongan melalui cara yang tidak terduga. Terima kasih telah menonton video kami dalam perjalanan menelusuri kisah-kisah yang menginspirasi. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menambah cahaya dalam kehidupan Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kebaikan yang kita sebar akan kembali kepada kita. Salam hangat dan teruslah berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.